Yang menunjukkan betapa sayang dan bangganya Ya. sama Kak Denada. Setelah kamu lahir, itulah hari yang penuh dengan kebahagiaan buat Mama. Mama tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah SWT karena telah menitipkan dan mempercayakan kamu kepada Mama. Mama tidak akan berhenti mendoa kamu setiap hari, setiap malam. Mama selalu mohon kepada Allah, semoga kamu dijadikan orang yang soleha. Kuat iman Islamnya, diberi sehat, selamat dunia akhirat, panjang umur, diangkat derajatnya, dikabul segala doa dan cita-citamu. Dilimpahi rezeki yang berkah berlimpah di sepanjang hidupmu. Kamu diberi selamat dunia akhirat. Semoga Allah beri seorang jodoh yang terbaik, terbaik, terbaik. Sesuai dengan yang kamu idamkan ya nak. Mama sayang kamu. Denada Tambunan, putriku, jantung hatiku. Itu ungkapan hati ya. Itu aku membayangkan seorang ibu tuh ya, untuk menulis itu kan perlu usaha. Betul. Gak kelihatan, salah ngetik, Kelihatan, salah diulang, ngetik, diedit. Betul. Itu curahan hati luar Betul biasa. sih, Masya Allah. Aku lucunya, A, 2 hari sebelum dia pergi, dia tuh WhatsApp aku. Dia coba bilang, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak lagi sedih kan? Hah? Kamu bahagia kan? Padahal tidak ada kejadian curhat apapun. Tiba-tiba. Aku bilang sama dia, I'm okay. Aku bilang, Aisyah sehat. Aku bilang sama dia, Mama sehat. Aku bilang gitu. Aku ada pekerjaan, alhamdulillah, di sini, di sana. Alhamdulillah. Itu kan yang paling penting. Aku bilang gitu. Aku gak mau sama dia betapa pentingnya buat aku Aisyah sehat, Mama sehat. 2 hari sebelum itu. 2 hari sebelum itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Gak ada angin, gak ada hujan. Ya kadang-kadang kita sadar ketika sudah terjadi ya. Iya. Tapi itu memang suka terkadang sign-sign seperti itu adalah Akhirnya, iya. Aisyah taunya Aku tuh lama gak ngomong sama dia. Aisyah di Singapura. Singapura. Jadi karena aku sendiri masih nggak tahu gimana caranya ngomong ke dia, nggak tahu karena aku sendiri masih belum bisa handle diri aku sendiri. Iya. Aku nggak mau ngomong sama dia dalam keadaan Uti meninggal, nggak mau karena nggak akan baik buat dia kalau aku ngomongnya begitu. Aku ngomongnya maunya tenang, baik segala macam. Karena itu yang harus dia terima. Iya, harus seperti itu kan dia. Ternyata dia keburu tahu. Dari? Kayaknya dari Sosial media papanya, dan dari lain-lain. papanya. Juga. Aku juga lupa janjian sama papanya. Karena aku sibuk dengan diri aku sendiri, sama papanya ngomong gitu. Tapi terus akhirnya dia, ya mungkin emang udah jalannya Allah, dia tahu dengan cara seperti itu sehingga dia pun jadi lebih santai gitu ya, lebih mungkin dia pun belum terlalu mengetahui sebenarnya makna itu gitu. Kehilangan dan perpisahan. Betul. Jadi dia telepon nanyain. Enggak. Jadi Aisyah itu kan anaknya sangat amat menjaga perasaan orang. sama. Iya. Sama kayak mama. Dia sangat amat menjaga perasaan Jadi orang. yang dia lakukan? Jadi dia diam aja. Dia nggak mau bahas sebelum aku bahas. Oke. ya Allah. Dia nggak mau bahas sebelum aku bahas. Dia diam aja. Dia acting seperti tidak ada apa-apa. Sampai suatu hari begitu aku tahu bahwa Bu, aku dikasih sama orang di Singapura, kayaknya Aisyah udah tahu deh. Baru aku ngomong sama dia, iya kamu udah tahu. Langsung baik kalau kamu udah tahu. Langsung dia ngomong, iya I know. Dia bilang gitu. Dewasa banget ya. Iya. Terus dia ngomong apa sama kamu? Dia cuma bilang, but I'm okay Ibu. Dia bilang. Oh, itu I'm anak, okay. itu anak baik banget ya. Ya, dia bilang begitu. Dia ngomong gitu? Ya, cuma Dia yang menenangkan justru. dia yang menenangkan aku. Cuma kelihatan habis itu dia lebih posesif, bukan posesif, dia lebih intens ngubungin aku. Kayak dia mau ngejagain aku. Iya. Gitu. Iya, Bu, are you okay? I miss you. Are you okay? Karena aku habis keluar Indonesia kan, habis pulang, habis pergi. Dia memposisikan, Dia mengisi hati yang sedang kosong itu mungkin. Ya Allah Aisyah. Anak itu 12 tahun dari dulu, itu alhamdulillah Masya Allah tuh. Salah satu pertolongan Allah yang Allah kasih ke hidup aku tuh lewat Aisyah. Kayak giliran saya yang membahagiakan kamu gitu kali ya. Giliran saya yang menguatkan kamu, Itu. giliran saya yang menenangkan kamu. Tapi alhamdulillah
sama papa juga hubungannya baik. Iya, Biasa ya. baik. Semua hubungannya baik. Kemarin juga sempat ada dari keluarga almarhum papa ya, keluarga Tambunan datang untuk mereka bikin lah yang namanya kita di adat Batak tuh ada yang namanya kayak penghiburan. Mereka datang untuk menghibur kita segala macam kayak gitu. Kebetulan ada Mas Jerry juga pada saat itu di rumah juga diikutkan bersama-sama ke dalam acaranya gitu. Sangat amat suportif kok dia selalu. Alhamdulillah support sistemnya tuh benar-benar kuat ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tadi pas lagi sebelum itu tuh mau mendengarkan suaranya Aisyah. Aku tuh terbayang-bayang Aisyah mulu anak. Iya. Dengerin dong boleh nggak? Boleh. Jadi kita tuh lagi aku ambil handphoneku boleh ya? Boleh. Iya, terima kasih. Nah, jadi dulu waktu Aisyah itu lagi aktifnya kemo, dia tuh saking suka ketakutannya sama kemonya, karena kan setiap habis kemo kan kesakitan dia kan, muntah apa segala macam gitu. Dan kemonya sendiri prosesnya juga menyakitkan, sehingga dia sehari sebelumnya tuh selalu dalam keadaan ketakutan dan nangis. Dan aku selalu bilang sama dia, tidak ada tempat lain untuk kamu minta itu selain kepada Allah. Jadi kalau kamu kemo nih besok nih, kamu minta sama Allah apa yang mau kamu minta sama Allah. Nah, di satu hari dia lagi berdoa, aku rekam diam-diam suara doanya dia. Aisyah tuh sebelum namanya siapa? Syakira. Dulu namanya Syakira, baru aku rubah jadi. Jadi pada saat di video ini nama dia masih Syakira ya. Berikanlah Syakira keberanian, besok bangun yang kesegeran, sembuhan, kekuatan, kemonya lancar dan bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Jadi dia tuh selalu kayak gitu. Setiap mau kemo, dia selalu minta sama Allah semua apa yang dia takutin. Ya Allah, kadang panjang banget karena dia mengingat-ingat apa hal yang paling dia takut pada saat kemo. Ya Allah, semoga nggak muntah-muntah. Ya Allah, semoga Syakira bisa makan. Semoga ya Allah, semoga nggak sakit-sakit kakinya. Ya Allah, semoga nggak demam. Semoga nggak apa. Semua satu-satu. Aku tungguin aja dia sampai terus. Aku bilang apapun, semua. Bahkan hal yang kamu pikir silly, kalau kamu mau minta sama Allah, minta sama Allah. Aku bilang gitu. Allah dengerin loh. Dan ya Allah, aku selalu bilang, denger ya. Allah sekarang lagi lihat Aisyah, lagi lihat Syakira, lagi dengerin kamu, minta, aku bilang gitu. Dia tuh dari umur berapa? 5,5. Ya ampun. Sekarang udah totally sehat. Alhamdulillah. Ya kalau cancer udah tidur Banyak lah. doain. Alhamdulillah, mohon doanya. Sekarang nih Aisyah masuk tahun ke-5 setelah kemo. Berarti kalau di istilah kedokterannya dia tuh dalam masa remisi. Setelah itu barulah dia boleh, insya Allah mudah-mudahan berkenan, menjadikan dia survivor dan bebas dari kanker selama-lamanya. Baik yang sayang, baik yang cinta, baik yang mendoakan, dan kita juga tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabul. Jadi pemirsa di rumah dari jutaan orang ini doakan, insya Allah akan ada yang dikabul. Ya Rabbal alamin. Nah, tapi tadi ngomongin soal support system, kita akan menghadirkan salah satu dari sekian banyak ya support system yang ada di circle-nya Denada. Yuk kita sambut, ini dia. Ini dia. Apa kabar? Maafin ya. Enggak, udah nggak apa-apa dong. Maafin nggak dari kamu saat kayak gitu. Dia bikin pengajian, mama aku nggak ada, dia bikin pengajian, dia doain. Sang Manaher. Dan tetangga rumah. tetangga Mbak Risna. Iya. Oris. Iya. Aku juga kaget sih. Kaget dan speechless. Nggak tahu mesti bagaimana. Bahkan aku telepon dia pun, dia udah bilang, nanti aku telepon. Dia udah Kalut banget. Nyari mobil, nyari semua. Karena dia saat itu emang kondisinya cepet banget ya. Tapi alhamdulillah duka itu walaupun masih terasa, momen yang paling menyedihkan sudah terlewati, terlampaui. Dia menata hati sampai sekarang ya. Insya Allah. Entah sampai kapan. Ya. Dan yang luar biasanya Kak Irfan, Mbak Dena itu dari dulu sih, waktu beliau ini
mendapat hadiah ujian dari Allah. Hadiah ujian. Hadiah ujian waktu beberapa tahun yang lalu mengenai anaknya. Beliau tuh setiap hal yang terburuk, bahkan hal yang menyakitkan dia itu nggak pernah mau berbagi atau pengen ngasih tahu kesedihannya, kelukaannya, kehilangannya, itu nggak pernah. Dan aku justru yang jadi kepikiran gitu. Kan tim yang lain kan laporan. Kayak dia pergi kerja ke Bandung, mungkin dia butuh waktu. Saya pengen menangis. Ke Bandung. Dia pengen sendiri. Terus dia nyetir sendiri. Dengan kondisi yang seperti ini. Dia pengen butuh waktu untuk sendiri. Ya udah, yang paling penting kita tetap jagain, kasih semangat, dan mendoakan saja. Karena yang ngejalanin kan dia, yang ngerasain kehilangan, yang sakitnya kan dia. Udah berapa tahun sih kalian tuh berpartner sebagai teman, sahabat? Dari awal tahun berapa? dan juga 7 tahun, 6 tahun? Mungkin ya? Lebih. Oh, kalau berpartnernya emang udah belasan tahun. Tapi kalau untuk yang as a business manajernya mungkin 7 tahun, 8 tahun. Iya. Bener tetanggaan sekarang? Jadi ceritanya di saat aku lagi nggak punya duitnya, rumah aku kan tuh kan tanahnya panjang. Bintaro tuh kan tanahnya panjang. Yang aku bangun tuh satu tempat doang. Kok maksudnya nanti hayalannya punya duit kan nih. Mau bangun sebelah sini bikin kolam renang, bikin segala macam. Qadarullah, Allah kasih tugas lain. Ini harus dijual. Butuh duit, nggak bisa bayar di sana buat di Singapura. Anak mau kemo, apa segala macam, nggak punya duit. Nggak bisa kerja, pandemi. Pusing ngomong sama dia, gimana ini gua gini-gini. Potong aja deh tanah di sebelah itu, udah udah gimana caranya, aku nggak bisa pulang. Akhirnya itu dipotong-potong, jadilah dia dan kakaknya yang beli. Ya akhirnya jadi tetanggaan aja. Iya, tetanggaan deh jadinya. Karena emang saat itu ya aku juga nggak kepikiran ya, apalagi pandemi kan. Iya, semua dalam kondisi sulit. Nggak kepikiran juga pengen beli properti, tanah Udah gitu. deh, coba cuma ngomong begini doang. Udah deh, udah. Bismillah, gua aja yang beli. Udah, gua aja yang beli. Udah, cuma begitu doang deh. Niatnya cuma mau bantu. Sekian tahun saling menguatkan. Pasti ada yang rasa bersyukur, untung ada lu, untung ada ya gitulah. Sampaikan dong. Saling mengungkapkan perasaan dari hati yang terdalam dan ketulusan. Aku tuh nggak nyangka, kita nggak pernah sangka ya di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita diketemukan dengan orang-orang yang kita nggak nyangka ternyata bisa membawa dampak yang sebegitu besarnya di hidup kita. Pada saat itu kehidupan aku lagi susah-susahnya, justru dia orang pertama yang datang ke kehidupan aku dan dia bilang, aku datang di sini, gue bantu lo, apa yang bisa gue bikin buat lo, gue akan bikin buat lo. Di saat aku kebingungan gak punya duit, dia yang keliling nawarin perhiasan aku ke orang-orang, ngejualin. Di saat aku gak punya duit buat bayar kemo, buat bayar rent, dia yang kebingungan nyariin gimana caranya jualin tas aku. Dan yang lebih membahagiakan lagi sekarang, dia banyak sekali ngajakin aku ke arah kebaikan. Kajian, ngajarin aku untuk dengerin, ngirim-ngirim aku ceramah, tausiah, apa segala macam. Jadi aku bersyukur banget aku dipertemukan sama Allah dengan kamu. Semoga semua kebaikan yang kamu berikan kepada aku bisa menjadi amal ibadah kamu. Dan semoga Allah berikan kebahagiaan-kebahagiaan dan pertolongan-pertolongan kepada kamu berkali-kali lipat dari apa yang kamu pernah berikan kepada aku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih atas pandangan-pandangan indahmu terhadapku. Itu yang indah tuh hati kamu, bukan aku. Insya Allah. Jadi semua yang terjadi, saya yakin Allah yang gerakin. Bukan karena hebatnya aku atau bukan hebatnya kamu. Jadi semua yang kita kerjakan, yang kita lakuin, semuanya karena Allah kan. Sahabat, saya mendukung karena Allah, insya Allah Allah Amin. meridhoi, merestui dan
Betul, bahagianya tuh bersamanya juga berharap mudah-mudahan tidak hanya di dunia yang sebentar ini. Tapi Allah itu pasti mempertemukan kita sama orang yang baik ujung-ujungnya. Yang baik Amin, menurut Allah insyaallah. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, aduh. Ini langsung teraduk-aduk perasaan kita ya, tapi hidup harus kita lanjutkan. Ya. Tapi kita harus maju ke depan, jalan ke depan, tetap semangat buat Kak Denada. terima kasih. Karena Kak Denada harus tetap sehat buat anak. Amin ya Rabbal Alamin, Buat insyaallah. banyak orang. Amin. Kita support Amin. terus. Amin. Terima Oke, kasih. selanjutnya ada apa? Hari ini kita mau ngobrol sama itu orang-orang Korea? Yang Ada benar. girl band dari Korea. Siapa? Karena di sini ya. Kita ganti baju yuk kalau gitu yuk. Boleh? Ala-ala Korea boleh gak? Yuk, yuk, yuk. Kata BFP, for your pagi. Bilang, saya pelor. Sekali nempel, sekali nempel langsung molor. langsung mau.